Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Khadijah Anggi Nur Anissa dari kelas 1A Prodi D3 Kebidanan. Ini video yang keempat atau yang terakhir yang dimana saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf terdiri dari yang pertama input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Kedua, integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. Yang ketiga, output motoris, mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar, yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Neuron. Struktur neuron. Pertama, dendrit menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Kedua, badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Ketiga, akson mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Tipe-tipe neuron berdasarkan fungsinya. Pertama, neuron motorik, kedua neuron sensorik, ketiga neuron intermediate. Pertama, neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dan dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Kedua, neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusatnya. Ketiga, neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuk. Pertama, bipolar, yang kedua multipolar, yang ketiga unipolar, dan keempat anaksonik. Bipolar terdiri dari suatu akson dan satu dendrit. Multipolar terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Unipolar memiliki satu akson yang bercabang.
Anaksonik terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses pengantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka, ion kalsium+ bergerak ke luar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Baiklah, itu saja penjelasan sistem saraf dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.